Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah menyuarakan terus tanpa henti sampai jenderal-jenderal kotor perekayasa Tito Karnavian dan Krishnamurti menerima hukuman yang pantas ya, atas rekayasa barbar brutal biadabnya yang menginjak-injak hukum dengan memanipulasi barang bukti digital. Nah, kita serukan terus mumpung ini pemerintahan baru, ada harapan baru ya. Kalau pada rejim sebelumnya ya sudah saya teriaki pun, Komisi 3 DPR, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, ya Menko Polhukam, ya terus Komisi Kejaksaan, semua takut pada Tito Karnavian ini ya. Begitu kita sebutkan nama Tito Karnavian, langsung mereka apa itu ya, memasukkan kepalanya ya ke pasir, seolah waduh nggak mau gitu mereka ya. Jadi Tito Karnavian ini adalah nama dewa yang paling ditakuti di Republik ini ya. Siapapun tidak berani menyebutkan nama orang ini ya. Ada seorang wartawan senior pun saya lihat di sebuah TV, kalau menyebutkan nama orang ini air wajahnya itu sudah berubah ya, takut ya. Tetapi kita sebagai rakyat ya tidak takut. Kita kan turunan para pahlawan ya, yang mati berjuang ya untuk membebaskan Republik ini, negara kita ini dari para penjajah. Nah sekarang ya giliran kita lah ya untuk berjuang ya menumpas musuh-musuh rakyat ya, di dalam selimut itu sendiri. Dan paling tragisnya musuh rakyat yang sesungguhnya itu sekarang ada di pemerintahan Prabowo Subianto. Ya mungkin dia, ya kita positif thinking saja, mungkin Prabowo Subianto itu tidak tahu ya betapa barbar brutal biadabnya Tito Karnavian ini ya. Berikut juga dengan Krishnamurti ini ya, sebagai dua pentolan kepolisian ya, pada tahun 2016 di Polda Metro Jaya ya, yang memanipulasi dengan barbar brutal biadab digital evidence itu, dan belum pernah terjadi sebrutal itu di negara-negara lainnya. Apalagi kalau di negara maju seperti Amerika, Jepang, Korsel, ini orang sudah dihukum mati nih, kalau di negara-negara yang peradabannya tinggi ya. Ya karena kita juga peradabannya masih sedang berjalan, maka mereka ya rakyat apa ya kurang kritis terhadap hal-hal seperti ini ya. Juga kepada mahasiswa ya yang selalu bungkam diam gitu ya terhadap perbuatan barbar brutal yang ini oknum-oknum berseragam ini dan jenderal pula gitu. Jadi kita serukanlah selalu kepada Pak Prabowo Subianto ya, hukum mati ini Pak gitu, hukum mati. Kalau tidak hukum mati ya hukum gantung gitu ya. Manusia-manusia berbiadab seperti ini justru Anda pakai di pemerintahan kan. Anda ingin menegakkan hukum yang tegas, tapi yang dipakai Menteri Dalam Negeri justru Tito Karnavian ya. Manusia munafik, pengecut lagi ini orang. Jangan sampai dia check out dari dunia ini ya. Dia tidak merasakan apa ya hukuman itu ya. Karena orang ini bayangkan ya, seorang mantan Kapolri atau Kapolri tahun 2016 ya, kalau nggak salah sampai 2019. Ini orang mentalnya bayangkan rekayasa, berbrutal biadab demi prestasinya ditumbalkan anak manusia. Ya, ini kan teladan yang sangat buruk bagi kepolisian di Indonesia. Inilah ya salah satu faktor penting ya, yang merusak kepolisian sehingga sekarang jadi tukang rekayasa semua, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek. Ya karena mencontoh Tito Karnavian ini gitu loh. Jadi kalau Anda ingin membenahi kepolisian Indonesia ini, hukum mati dulu Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai contoh. Kalian jangan main-main sama rakyat. Ya. Kalau ingin kalian jadi jenderal, berprestasi dengan benar, bukan memangsa rakyat dengan digital evidence. Gitu, memanipulasi barang bukti digital semena-mena. Diantarkan langsung oleh si jenderal bajingan ini, si Krishnamurti ke kejaksaan. Hasil rekayasa ahli forensik digital Bareskrim Mabes Polri, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Jadi layak kalau keempat orang ini yang telah menginjak-injak hukum secara sadis dan tragis ya, menjadi tragedi hukum di Indonesia, keempat orang ini pantas dihukum mati Pak.
Gitu. Carilah mekanisme buat hukum, ya, buat undang-undang, ya, untuk orang-orang yang semacam ini langsung libes, sikat, karena mereka adalah musuh rakyat yang sesungguhnya, musuh rakyat yang paling sadis, dibayar oleh keringat rakyat lewat gaji mereka, seragam mereka, isi perut mereka, ya, yang sekarang sudah 80% lebih APBN merupakan hasil keringat rakyat. Kami tidak rela, gitu loh. Masa musuh rakyat digaji rakyat? Kan itu kontraproduktif, itu sangat tragis bagi rakyat. Ya. Jadi Pak, ya, nanti, ya, jika ada kesempatan, maka setelah sidang PK Jessica ini, saya sudah menyajikan nanti di persidangan secara resmi, ya, di legal battle, maka saya akan, ya, kalau bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo dan Komisi 3 DPR, kita bongkar, ya, di persidangan sudah, dan di publik, gitu loh. Betapa brutal, barbar, biadabnya kedua jenderal bajingan ini, ya, si Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, yang merupakan musuh sesungguhnya yang paling sadis, ya. Ini Pak, yang musuh paling sesungguhnya ini, manusia sadis. Ya, dia paling bertanggung jawab di dalam rekayasa ini. Ya. Dia pimpinan tertinggi saat itu di Polda Metro Jaya, wilayah hukum kepolisian, wilayah hukum DKI Jakarta dia. Ya. Tidak mungkin rekayasa brutal biadab ini terhadap barang bukti digital evidence, video CCTV, sengaja direkayasa, dikaburkan untuk menersangkakan, memasukkan seorang rakyat bernama Jessica Wongso ke sel tikus dengan bukti rekayasa. Ini jenderal bajingan pelanggar HAM berat ini, Pak. Gitu loh. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena ini ilmiah, matematika dasar. Ya. Matematika yang paling dasar ini. Ya, bagaimana resolusi, ya, dalam pixel itu, ukuran pixel atau PPA, DPI, ya, apa namanya, per inci itu, ya kan, density per inci itu sengaja dikurangi menjadi seperempatnya saja. Ya, jadi sebuah objek misalnya, ya, dalam 100 kali 100 dibuat dia menjadi 50 kali 50. Secara spasial menjadi seperempatnya, maka menjadi kabur semua, dan lancarlah rekayasa mereka dengan menggiring hakim itu, ya, tergiring atau memang sengaja drama tergiring, kan gitu kan. Itu juga perlu diperiksa itu, Binsar Gultum, partai itu Supat Utapaya dan Kisworo. Ini, ya, mereka sistemik ini dipakai oleh para jaksa pengkhianat penipu, Sandiandika, Ardito, Muardi, Haribo dan lainnya, kan rusak sekali Pak, serusak-rusaknya hukum diinjak-injak oleh kedua jenderal bajingan ini, ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Jadi kalau Anda bungkang diam, ya kami nggak ada harapan lagi sebagai rakyat. Apa lagi harapan kami sebagai rakyat? Anda dipilih ratusan juta, punya absolute power untuk mengubah ini, gitu. Untuk bahkan menghukum mati, menghukum gantung Tito Karnavian dan Krisnamurti pun rakyat akan mendukung, gitu. Agar apa? Rakyat terlindungi dari manipulasi, rekayasa para jenderal-jenderal bajingan semacam ini, ya. Kita tengok lagi, kan ada lagi sana itu Kapolda Sumatera Barat, dia bilang apa itu kematian, ya, pembunuhan siapa itu Afif Maulana itu, dia bilang override, dibiarkan CCTV di Polsek apa itu override, kalau benar override. Itu kan udah obstruction of justice. Masa jenderal polisi sehancur itu Pak di Polda Sumber itu, belum lagi di Polda Jawa, kasus Vina Cirebon, ya, video CCTV ada, tidak disajikan di persidangan dengan alasan paling konyol di dunia, gelap, tidak bisa dibuka. Ini kan luar biasa Pak. Kepolisian Indonesia ini menjadi kepolisian rekayasa. Kenapa saya bilang kepolisian rekayasa? Karena sudah banyak contoh. Contoh yang paling barbar, brutal, biadab adalah ini, kasus Jessica Kumala Wongso. Betapa barbar, brutal, biadabnya Muhammad Nur Lazar yang saat itu bekerja sebagai kepala subdit komputer forensik Bareskrim, menipu di persidangan, merekayasa barang bukti digital. Bayangkan, setingkat Bareskrim saya sudah isinya jago-jago rekayasa, laboratorium komputer forensik dibuat menjadi studio animasi digital. Untuk apa? Kepentingan para jenderal-jenderal ini merekayasa kasus. Kalau Anda, Pak Prabowo, benar-benar sesuai dengan pidato Anda, cinta pada republik ini, cinta pada rakyat,
Pemimpin kata Anda adalah pemimpin yang melayani rakyat. Mulailah hukum gantung, hukum mati Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, pasti rakyat mendukung. Ya, buat hukuman di luar dari hukuman yang ada. Nah, kalau KUHP kan ada hukuman mati itulah langsung terapkan sama dia. Hukum tembak mati, gantung terserah, rakyat rela. Yaitu bahkan mendukung penegakan hukum yang tegas. Dimulai dari siapa? Ya dimulai dari pemerintahan Anda. Orang-orang yang menjabat, yang memiliki wewenang dari rakyat. Gitu loh. Bukan hukum yang tegas untuk rakyat yang mencuri singkong lah, menebang pohon jati lah, mencuri sandal lah. Itu bukan hukum yang tegas itu. Ya sama saja seperti rezim sebelumnya. Itu jadi mulailah hukum mati nih Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Sebagai contoh sejarah hukum, ya, betapa tragedi hukum di Indonesia ini dilakukan. Ya. Otaknya adalah jenderal polisi bajingan ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan sampai Pak biarkan ya mereka dua ini check out dari dunia ini tanpa hukuman. Kalau kayak gitu kita ya menjadi hukum vigilante, hukum barbar lah, hukum biadab lah di jalanan. Ya, kalau seorang jenderal polisi saja, dua jenderal bajingan polisi ini bisa semena-mena dan tanpa hukuman, ya rakyat pun bisa semena-mena, gitu. Ya, oleh karena itu berikan kesempatan saya bertemu Pak. Ya, saya akan laporkan langsung. Ya, bentuk tim pencari fakta 5 orang saja sudah pasti itu Pak. Ini jenderal bajingan ini layak dihukum mati. Ya. Saya juga akan datangi itu Komisi 3 itu kalau diberi kesempatan supaya kita publikasi besar-besaran nasional dan internasional betapa barbar brutal kedua jenderal bajingan polisi ini yang memanipulasi hukum, menginjak-injak hukum di persidangan, menyajikan bukti rekayasa ya, oleh jaksa-jaksa bajingan juga itu. Ya, bagaimana kalau ini tidak dibenahi dan dibiarkan, maka rakyat tidak akan percaya lagi pada hukum, positif hukum di sidang-sidang itu. Apalagi dengan kasus terakhir, gampang kali ternyata hakim disogok. Ya, sudah perdebatan ilmiah pun di persidangan tidak pengaruh. Karena apa? Tinggal sogok hakim. Ada maklarnya, ya. Ada maklar yang ditangkap itu, maklar di Mahkamah Agung. Tinggal sogok. Ya, apapun yang terjadi persidangan nggak mau tahu. Tinggal sogok. Sama seperti kasus persidangan Jessica Wongso, sudah perdebatan ilmiah segala macam. Ya, kita ungkapkan rekayasa pun tidak mau tahu itu si Binsar Guntum Bodat itu. Ya. Hakim hakim kotor. Ya, tinggal dikesampingkan aja. Saya hanya percaya di sini. Untuk apa sidang seperti itu? Yang sidang ya sudah aja polisi, hakim, jaksa. Itu aja. Itu sudah kita ungkapkan pun rekayasa di sidang 2016. Tetap aja pinggolnya telinganya si Binsar Guntum itu nggak mau tahu kan? Hakim macam apa itu? Apakah layak hakim semacam itu digaji sampai mati dari keringat rakyat? Kalau bisa telusuri Pak jejak uangnya si Binsar Guntum, Kisworo dan Partai Tulus Utapea. Karena Partai Tulus Utapea juga udah ada indikasi tahun 2016 itu dia menerima suap. Cuma nggak ditindaklanjuti. Telusuri lalu hukum mati. Gitu. Ya. Sesuai dengan KUHP 340 diterapkan dulu kepada orang-orang ini. Ya, para pengkhianat rakyat ini. Gitu. Baru itu hukum yang tegas. Kita ikutilah dulu hukuman mati dari Cina sana gitu. Dimulai dari apa? Jajaran Anda yang menerima wewenang gaji dari rakyat. Gitu Pak Prabowo. Oke pemirsa, kita tunggu janji-janji politik dari Prabowo Subianto. Walaupun cuma baru 5 hari ini dilantik, 6 hari. Ya kita tunggu kan. Sebagai rakyat kita bersuara, mumpung YouTube ini gratis. Ya kita jadikan untuk kanal kita menyuarakan. Ya betapa barbar, brutal, biadab ya kedua jenderal polisi bajingan ini. Tito Karnavian mantan Kapolri lagi si bajingan ini kan, menginjak-injak hukum. Ya Kapolri tapi menginjak-injak hukum. Ya harus dihukum mati orang semacam ini. Ya. Demi tegaknya demokrasi dan hukum, maka hukum itu harus tegas kepada siapapun, konsekuen. Gitu. Hukum yang tegas berarti konsekuen, bisa diterapkan kepada siapapun. Gitu. Salam dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.